Wah, hujan. Oh, bercucuran air dari rambutku. Sebentar Ham, sebentar. 2 menit lagi. 2 menit aja, sabar ya. Biar kelihatan dulu apa kita ini. Streaming baru. Sabar ya. Oh. Oke, aku naikkan Ilham. Terima dulu kedatangan Ilham. Halo Ham, selamat sore. Ya. Ya, pertama-tama aku mohon maaf sama kau Ham. Tadi aku pas mau live, sudah live aku tadi. Tapi tiba-tiba datang tamuku, jadi aku minta maaf. Dan sudah aku bilang tadi sama penggemar, sorry ya aku ada tamu, nanti aku lanjutkan lagi dengan Ilham. Ya terima kasih atas kesediaanmu Ham. Kenapa? Kalau aku sih bebas-bebas saja Ham. Aku orangnya tidak pala nutut ini dan itu. Mau melawan foto juga bisa, mau melawan wajah asli juga bisa. Tapi kulihat kau ganteng. Biar dikenal orang kegantenganmu seantero per TV dunia ini kan. Sampai luar angkasa buka cam juga bisa. Terserah Ilham aja sih. Ini baru dibaptis kata si Nandar. Ini juga basah. Ha? Kulawan kau dengan basah rambut juga. Ha. Sudah aku kasih 7. Wah suka sekali dong. Nah. Ya aku juga suka ikat rambutmu itu. Kayak tahun 70-an. Artis tahun 70-an kan gitu. Ada kamu, ada sesuatu. Pakai ikat rambut dia. Lagu lama. Aduh, duh, 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 katanya. Kau tak percaya. Gak usah lah, gak usah. Karena Arab Saudi sudah mendukung Israel. Ada videonya. Silakan, jangan tidak menerima jawaban walhualam atau goib. Oke. Dasar dari pernyataan saya ambil dari Quran surah Al-Baqarah dulu ya. Boleh. Surah Al-Baqarah surat kedua ayat ke 253. Saya cari dulu ya. Aku bacakan aja langsung ya. Oke. Silakan Le. Rasul-rasul ya. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang langsung Allah berfirman dengannya dan sebagian lagi ada yang ditinggikannya beberapa derajat. Dan kami beri Isa putra Maryam berupa mukjizat dan kami perkuat dia dengan Rohul Kudus. Kalau Allah menghendaki niscaya orang-orang yang telah mereka tidak akan berbunuh-bunuhan. Setelah bukti-bukti sampai kepada mereka tetapi mereka berselisih. Maka ada di antara mereka yang beriman dan ada pula yang kafir. Kalau Allah menghendaki tidaklah mereka berbunuh-bunuhan tetapi Allah berbuat menurut kehendaknya. Ya silakan jelaskan. Di sini diinformasikan bahwa
Rasulullah Isa alaihissalam itu diperkuat oleh Ruhul Kudus. Yang perlu oleh ketahui bahwa Ruh Kudus itu adalah fungsi, adalah kapasitas. Jadi kapasitas ya, ruh itu kapasitas dari sang otoritas Allah Azza wa Jalla sendiri. Itu bisa kita cross check di Quran As-Sajdah, Quran nomor suratnya 32 ayat ke-9. Quran 32 ayat ke-9. 32. Ya. Ayat ke-9 ya. Iya, iya. Ku bacakan. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan ruh ciptaannya ke dalam tubuhnya. Dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati bagimu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Oke, jadi ruh di sini itu adalah fungsi atau kapasitas menjadikan hal yang potensial menjadi aktual, hal yang mungkin menjadi nyata, hal yang tadinya belum ada menjadi ada. Nanti saya konfirmasikan ke dalam bahasa ilmiah ya, Le ya. Jadi biar nggak bisa kita terlibat lagi di dalam ranah-ranah tafsir menafsir. Saya boleh tahu kamu kuliah di mana atau lulusan mana? Kok selalu ilmiah? Gitu, nggak penting itu. Yang penting omongan saya itu bisa diverifikasi. Itu aja. Itu yang penting. Omongan saya valid, bisa diverifikasi. Di sini, ruh adalah sebuah kapasitas dari sang otoritas yang menjadikan hal potensial menjadi aktual. Jadi, ruh itu ranahnya adalah kapasitas. Ingat ya, dia qadarullah. Kalau dalam istilah terminologi kami itu qadarullah. Sesuatu yang sudah ditetapkan fungsinya. Fungsinya apa tadi? Diingat lah ya, fungsinya menjadikan hal yang potensial menjadi aktual. Hal yang mungkin menjadi nyata, yang baru kemungkinan menjadi kenyataan. Oke, itu fungsi ruh. Itu juga dinisbatkan terhadap malaikat Jibril, yaitu di Quran Asy-Syura ayatnya 192 sampai 194. Mungkin nanti bisa di-cross-check nanti ya. Yang jelas nanti sudah saya sampaikan ayat-ayat itu yang berkoherensi, yang berlinear, bahwa ruh adalah ranah kapasitas atau ranahnya adalah fungsi. Oke, Le. Itu juga dinisbatkan dalam penamaan Kitabullah atau Al-Quran. Itu ada di Quran surah An-Nahl ayat 2. Ya, mungkin boleh di-cross-check dulu. An-Nahl itu ayat 16. Surah berapa? Surah 16. Surah 16. Ya, jadi biar kita elaborasi dulu, Le ya. Ayat 2. An-Nahl. Ya, 2. Kubacakan. Ya. Dia menurunkan para malaikat membawa wahyu dengan perintahnya. Ya. Kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dengan berfirman, yaitu peringatkanlah hamba-hambaku bahwa tidak ada Tuhan selain aku. Maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku. Ya. Dia menurunkan para malaikat membawa wahyu dan perintahnya. Ya, di sini yunazilul malaikata birruhi min amrihi. Jadi artinya di sini setelah kita elaborasi tadi bahwa ruh itu kapasitas, ruh itu qadarullah, ruh itu adalah firman atau dia berfungsi sebagai informasi. Informasi itu ranah atau dimensi di mana menjadikan hal yang potensial menjadi aktual. Saya ambil analogi mudahnya aja, Le ya. Ini huruf T-A-C-I-N, itu belum ada maknanya, T-A-C-I-N. Tapi ketika disusun secara proporsional menjadi C-I-N-T-A, dia menjadi satu makna. Yang tadinya tidak ada makna, tapi ketika dia tersusun secara proporsional menjadi informasi, dia menjadi makna. Itu fungsi dari informasi, fungsi dari ruh, fungsi dari malaikat, ruh, firman. Oke, sudah bisa dipahami, Le? Ya, terus. Oke. Nah, kenapa tadi Isa alaihissalam itu disebut ruh juga? Karena kapasitas Isa alaihissalam adalah penyampai informasi, ya, penyampai informasi bahwa akan datang nabi setelah dia, yaitu nabi penutup. Jadi Nabi Isa alaihissalam ini istimewanya dia adalah nabi penutup ya, sebelum penutup. Dia nabi sebelum penutup. Maka tugas utama dia adalah
menginformasikan, mengabarkan, memberi kabar baik, euangelion kalau dalam bahasa Yunaninya. Mengabarkan kedatangan pengganti, seorang penolong yang lain, parakletos, seorang penolong. Di Yohanes 16 ayat 14. Itu. Oke? Di situ disebut secara lugas, secara eksplisit seorang penolong, seorang, ingat garis bawahi seorang, bukan seroh. Seorang penolong lain yaitu yang akan memberikan kabar dan akan menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16, sorry tadi kebalik. Yohanes 14 ayat 16. Sebenarnya kalau mau dikonfirmasi secara mudah juga bisa di Yohanes 16 ayat 13. Cuman lebih definisinya lebih tepatnya di Yohanes 14 ayat 16 begitu. Dan di situ disebut bahwa Rasulullah seorang penolong lainnya akan datang ya menggantikan Isa sebagai pembawa firman Allah gitu. Yuk, silakan, Lek. Oke. Saya nggak tanya itu. Yang saya tanya, kenapa Isa itu terlahir tanpa ayah? Sementara semua yang kau bilang itu pakai ayah pun dia bisa. Tapi untuk Isa tidak ada ayahnya. Kenapa? Itu pertanyaan saya, bukan mengenai Muhammad. Kalau Muhammad itu aku salut dia kalian. Tidak malu-malu mengambil kitab Yohanes. Seolah-olah Yohanes ini adalah abdi Allah SWT. Seolah-olah Yohanes ini adalah abdi alif lam lam ha. Yohanes tidak kenal alif lam lam ha. Jangan kalian berharap-harap bahwa Yohanes mengenal alif lam lam ha. Ya. Saya selalu melihat kalian tiba-tiba bicara Al-Quran, tiba malu-malu muka tembok, ambil langsung Bible, cap langsung itu. Saya tidak mau lari ke sana. Yang saya tanya, mengapa Isa terlahir tanpa ayah atau anak perempuan? Silakan. Saya sudah terangkan bahwa kapasitas utama dari Isa alaihissalam adalah penyampai informasi atau dia penyampai firman atau informasi. Maka penyampai informasi ini, Roh Kudus ini dialirkan kepada Isa alaihissalam sebagai nabi transisi, nabi terakhir. Dia tugas utamanya menyampaikan kabar atau informasi berita tentang kedatangan nabi yang akan datang. Saya akan buka, tunggu sebentar lah ya biar aku nggak asumsi. Nabi yang akan datang di nubuatan Musa ya pada Ulangan 18. Ulangan 18:15 boleh dibacakan, Le? Boleh dibacakan? Oke, sebentar. Ulangan berapa? Ulangan 18:15. Oh, 18 nanti jatuhnya ya. Ya. Ya, aku bacakan. Ulangan 18 ayat 15. Sampai 18. Seorang ya? nabi di tengah-tengahmu. Ya. Dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti kamu meminta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb. Pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku. Dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Silakan. Iya, yang dikabarkan di situ adalah nabi yang akan datang. Bukan roh ya, bukan roh yang akan datang ya, seorang nabi. Nabi, bukan roh ya, bukan Roh Kudus ya. Yang ini dikonotasikan sebagai Roh Kudus bagi umat-umat Kristen. Padahal itu di situ terang bahwa paralelnya seorang nabi, seorang penolong, bukan seorang roh, bukan seorang penuma atau melekim atau apa itu. Ya bukan seorang yang tidak nyata, tapi seorang yang nyata, seorang nabi, seorang Rasulullah, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu lah. Jadi tugas utama dari Isa alaihissalam, kenapa dia diperkuat oleh Roh Kudus, yaitu diperkuat oleh informasi yang begitu kuat, karena dia adalah pengabar terakhir tentang Rasulullah. Dia pengabar terakhir tentang Rasulullah. Gitu. Di mana tentangan di situ bahwa dia
dilahirkan di tengah-tengah umat Yahudi. Tahu sendiri kan umat Yahudi betapa tegar tengkuknya mereka, betapa mereka mengagungkan ras mereka, betapa mereka amat sangat patriarki. Nah, kepatriarkian atau aku bisa bilang rasis ya, aku boleh bilang rasis ya, karena kalian pun ya maaf ya, kami dianggap goyim, orang di luar mereka dianggap goyim, artinya orang yang tidak sederajat dengan mereka ya. Walaupun kalau menurut Seva Benenoa, 7 hukum Musa, kami masih diakui pewaris surga. Ya, Seva Miswot. Dalam Seva Miswot Benenoa, dalam Talmud mereka masih mengakui bahwa ada orang-orang soleh di luar mereka, tetapi hak kenabian dan hak-hak orang-orang spesial yang dekat dengan Tuhan itu mereka klaim sendiri secara sepihak, hak patriarki namanya. Maka Isa alaihissalam lahir tanpa ayah untuk menggugurkan semua patriarki itu. Begitu, Le. Silakan. Oke, kamu sudah saya kasih waktu bicara total di sini sudah berapa ya? 16 menit kita dialog. Sampai hari ini saya nggak dengar mengapa Nabi Isa terlahir tanpa ayah. Kalau kamu katakan dia hanya untuk mengabarkan kedatangan Nabi Muhammad, pakai ayah juga bisa mengabarkan kedatangan Nabi Muhammad. Yang saya tanya, fokus dulu kau. Kenapa Isa terlahir tanpa ayah? Atau terlahir dari seorang perempuan? Itu pertanyaan saya, bukan saya tanya kedatangan Muhammad, bukan saya tanya goyim, bukan saya tanya nubuatan tentang Muhammad yang di surah 61 ayat 6. Itu nanti permasalahan lain. Kecuali kau sudah tidak sanggup lagi menjawab apa dasarnya Isa itu harus datang ke dunia tanpa seorang ayah, baru kita lanjut ke tentang nubuatan Nabi Muhammad. Kita buat nanti judul baru. Akui dulu bahwa kau tidak mampu lagi menjawab dalam artian wallahu alam atau goib. Silakan jawab kalau bisa. Dari awal saya sudah menjelaskan, saya sudah mengelaborasi ayat-ayat itu bahwa tugas utama dari Isa alaihissalam adalah penyampai informasi tentang Nabi terakhir. Maka kapasitas dia yang diutamakan di situ, yang yang dititik beratkan adalah informasi atau Ruh Kudus. Jadi kapasitas dia itu sejalan dengan Ruh Kudus tadi, penyampai informasi Nabi terakhir. Jadi poin utamanya kenapa Nabi Isa diperkuat oleh Roh Kudus, karena tugas utama dia adalah menyampaikan informasi tentang Nabi terakhir itu tadi. Itu, Le. Lagi-lagi saya tidak bertanya kenapa dia diperkuat Roh Kudus. Bukan itu pertanyaan saya. Kenapa dia terlahir tanpa ayah? Kalau hanya untuk memberitakan tentang Nabi terakhir, saya pikir kau tadi sudah membaca kitabnya Musa. Musa itu ada ayah, ada ibu, bisa juga dia membuat. Ya, yang saya tanya kenapa Isa harus lahir tanpa ayah? Mohon dipahami. Kalau kau katakan Isa itu diperkuat Roh Kudus, berarti dia bukan Roh Kudus. Ya, apakah karena diperbuat Roh Kudus maka dia harus lahir tanpa ayah? Itu yang kau jelaskan. Saya nggak tanya yang lain-lain. Silakan. Untuk meruntuhkan kepatriarkian atau keegoan orang Yahudi tentang nasab mereka, maka di situ lahirlah Mesias yang tanpa ayah. Gitu, Le. Simple. Oke. Kalau itu kau katakan hanya untuk meruntuhkan kepatriarkian, orang Padang itu ada ayah, ada ibu, mereka matriarkat. Jadi di situ tidak ada argumen. Dan Isa juga tidak berhasil itu merubah Yahudi menjadi matriarkat. Tidak ada itu berhasil. Lucu kali. Hanya untuk merubah patriarkat menjadi matriarkat, haruslah Isa itu tanpa ibu. Sebenarnya misi Isa ini apa? Hanya merubah status patriarkat menjadi matriarkat. Kasihan sekali. Tidak. Silakan jawab. Cari jawaban lain.
Enggak, sebetulnya Le harusnya sudah memahami apa maksud atau poin dari jawaban saya tadi, Le. Jadi harus diakui bahwa bangsa Yahudi itu bangsa yang sangat rasis ya, karena mereka menganggap hak kenabian ya, anak Allah itu ada pada mereka, hanya spesial terhadap bangsa Yahudi. Itu harus diakui, tidak perlu pakai penelitian atau apa, itu harus diakui bahwa bangsa Yahudi memiliki keegoan itu, tegar tengkuk. Akui nggak Le itu, Le? Oke, aku jelaskan. Aku jawab ya. Ya, tegar tengkuk. Ya, betul. Nah, maka ada satu pesan khusus ketika Nabi Isa itu lahir tanpa patriark, tanpa genetik dari ayah, bahwa kepatriarkian itu tidak selamanya atau tidak layak untuk dipertahankan. Ya, nilai-nilai patriarki itu tidak layak dipertahankan karena manusia itu di mata Allah yang membedakan bukan dari golongan atau dari keturunan, tapi dari ketaatannya. Siap, aku jawab. Kamu sudah menjelaskan itu. Sampai berbusa pun mulutmu tidak saya temukan jawaban kenapa Isa terlahir tanpa ayah. Kalau hanya untuk merubah matriarkat dan kau bilang orang terlalu rasis Yahudi, lebih rasis Arab lah. Yahudi masih bisa diterjemahkan kitabnya dan masih bisa didoakan doa-doa mereka dalam bahasa lain. Arab bisa nggak kau azan dalam bahasa Indonesia? Nggak bisa. Jadi nggak ada yang bisa ya kau bilang kedatangan Isa itu untuk itu semua, nggak ada. Merubah dari patriarkat menjadi matriarkat juga nggak berhasil tuh. Buktinya Arab Saudi tetap patriarkat. Lebih berhasil lagi Datuk Maringgi. Datuk Maringgi itu hidup di zaman matriarkat. Kan orang Padang itu ya. Lebih berhasil lagi mereka, orang Kampar dekat kampung kami ini. Kalau nggak salah saya juga matriarkat itu. Orang Padang ya. Jadi yang kau bilang itu tidak ada jawaban yang pasti. Dan tidak terdapat itu di dalam Al-Quran bahwa dia akan merubah patriarkat menjadi matriarkat misalnya, patrilineal. Nggak ada itu, Ham. Lebih bagus kau jawab wallahu alam atau goib. Maka kita akan beranjak ke topik kedua, membuktikan nubuatan Nabi Muhammad. Silakan. Berjuanglah, berjuang. Iya, jawaban saya nggak berubah lah ya, mau seperti apapun juga, bahwa jawaban saya seperti itu, tetap seperti itu, bahwa keyahudian itu harus diruntuhkan, bahwa Mesias itu tidak bersandar pada kepatriarkan atau bersandar pada keturunan, nggak bersandar pada keturunan. Maka itulah pesan-pesan atau isyarah ya, saya bilangnya isyarah ya, isyarat ya, bahwa patriark itu tidak berlaku, bahwa hak-hak keturunan itu tetap ada ya, atau hak kenabian itu tetap ada walaupun tanpa jalur patriark, tanpa jalur. Sebenarnya begini loh, ada saya bilangnya ruang budaya di situ yang menjadi teologi, bahwa hak-hak kenabian harus terhadap bangsa Yahudi, hak-hak keistimewaan harus terhadap bangsa Yahudi. Maka di situ adalah isyarah yang lahirnya Isa alaihissalam itu tanpa ayah, itu mengisyarakan bahwa hak-hak kenabian atau hak-hak Mesia itu tidak harus melulu bergantung pada jalur Yahudi. Seperti itu, Le. Ya. Jalur genetis yang saya maksud, jalur genetis yang saya maksud. Itu untuk meruntuhkan jalur-jalur genetis itu. Ya. Kamu kan tahu Hawa. Hawa itu juga tidak terlahir dari seorang perempuan. Maka daripada itu, Ham, kenapa Nabi Isa itu tidak terlahir dari laki-laki saja? Atau tercipta dari laki-laki? Kan itu lagi panjang-panjangnya pertanyaan. Terus kau bilang mau meruntuhkan, tidak ada yang diruntuhkan. Bahkan Arab pun mengadopsi patriarkal. Patrilineal itu. Mana ada Arab Saudi matrilineal? Tidak ada itu, Ham.
Jadi argumen yang kau bilang itu pun tidak terdapat itu di Quran. Mana ada? Kami menciptakan Isa untuk merubah dari apa ke apa namanya itu keangkuhan orang-orang Israel. Sabarlah Ham. Woi bro, sabar dong. Kau tadi bicara aku diam-diam aja. Santai kita, nggak usah kerasak kerusuk, slow ya. Ya. Jadi kawan-kawan, saya hargai usaha si Ilham ini. Ya. Saya sudah banyak kali berdebat dari tahun 2009. Belum satu orang pun bisa menjelaskan kenapa Isa harus terlahir tanpa seorang ayah. Kenapa enggak Musa dipilih? Kenapa harus Isa? Kan begitu. Atau kenapa Nabi sebelum Isa lah? Siapa Nabi sebelum Isa di Islam? Kenapa enggak itu dipilih? Dan kenapa harus ada manusia terlahir tanpa seorang ayah? Sekali jawab harusnya bisa ini. Contoh, kalau kami di dalam Bible ditanya, kenapa Yesus itu terlahir tanpa ayah? Gampang jawabnya. Karena sudah dinubuatkan di dalam Kejadian 3 ayat 15. Bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala iblis. Itulah sebabnya Yesus terlahir tanpa ayah. Untuk menggenapi nubuatan itu bahwa dia terlahir dari perempuan. Nah itu Ham. Nah menurut Islam sekarang bagaimana? Kenapa Isa harus terlahir tanpa ayah? Silakan Ham, dengan kekuatan yang lebih kuat lagi, silakan. Saya sudah mengelaborasi tadi beberapa ayat. Saya harap si Alerudi sudah paham, sudah tahu bahwa di sini perspektif dari ayat-ayat yang sudah saya elaborasi tadi bahwa Nabi Isa itu kapasitas, Nabi Isa itu fungsi utamanya, fungsi puncak, saya bilang fungsi puncak ya, fungsi utamanya adalah mengabarkan, memberikan kabar bahwa setelah dia akan ada nabi penutup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia kapasitasnya saya sudah sampaikan tadi, kapasitas dia adalah ruhullah. Ruhullah itu kapasitas penyampai atau informasi, ya, di mana menjadikan hal yang potensial menjadi aktual, yang tadinya belum ada menjadi ada. Ini adalah satu transisi. Maka diperlukan di situ yang namanya satu informasi yang kuat. Maka Nabi Isa itu sudah saya bilang tadi, dia peran tunggal ya, peran puncaknya sebagai Rasul Allah adalah mengabarkan kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya rasa ini sudah harus dipahami karena saya sudah tadi mengelaborasi beberapa ayat ya, bahwa firman Allah itu adalah kapasitas atau fungsi di mana menjadikan hal yang potensial menjadi aktual. Saya belum menyinggung tadi secara saintifik, saya singgung secara saintifik aja ya, biar nggak bermutar kemana-mana ya, Lea ya. Saya sudah tadi menganalogikan secara mudah bahwa hal yang potensial menjadi aktual, seperti contohnya huruf TA, CIN, itu belum menjadi makna. Tapi ketika disusun secara proporsional menjadi CINTA, dia menjadi satu makna. Ya, itulah kapasitas informasi. Saya tekankan informasi firman Allah. Ya, tubuh kita buka di Quran surah Hud, bentar ya. Ayat 1. Bentar, Le. Nanti kalau saya salah mengutip digoreng lagi. Quran surah Yunus. Surah ke-10 ya. Ayatnya 31 Le ya. Ya. Bisa minta tolong bacakan Le. Ya, aku bacakan. Katakanlah buka kurung tutup kurung Muhammad. Siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa buka kurung tutup kurung menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Ya. Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Nah, mengeluarkan yang mati dari yang hidup ini
kapasitasnya adalah pada kode-kode kehidupan. Tubuh kita ini tersusun dari partikel-partikel mati. Partikel itu sudah saya verifikasi, namanya proton, elektron, dan neutron. Ya, partikel-partikel itu ketika membentuk sel, ingat ya, sel ini membawa kode-kode informasi. Kode-kode informasi dalam DNA. Kode-kode itu adenin, sitosin, guanin, dan timin. ACGT itu adalah kode-kode informasi yang membuat sel membentuk organ-organ tubuh dan membentuk kehidupan kita. Jadi di sini nyata bahwa informasi itu menjadikan hal yang potensial menjadi aktual, menjadikan hal yang tadinya belum ada menjadi ada. Ingat, tubuh kita sudah saya tadi sudah saya terangkan bahwa tersusun dari partikel-partikel mati, yaitu proton, elektron, dan neutron. Ketika dia membentuk sel, sel inilah kunci yang membawa informasi. Informasi itu dalam bentuk DNA. Namanya ACGT. Ketika ACGT ini tersusun secara proporsional, dia akan membentuk organ tubuh dan membentuk kehidupan secara nyata. Nah, ini paralel yang kepada tadi firman, kapasitasnya adalah informasi. Informasi itu menjadikan hal yang belum ada ya menjadi ada. Hal yang baru mungkin ketika disusun secara proporsional oleh firman, maka dia akan menjadi ada. Nah, kenapa Ruhullah itu memperkuat Nabi Isa? Karena Nabi Isa harus melawan arus yang teramat yang teramat kuat, bahwa Yahudi tidak akan menerima Mesias selain daripada bangsanya. Maka di situ tugas Nabi Isa alaihissalam teramat sangat berat karena dia sendiri ditolak oleh bangsa Yahudi, maka dia diperkuat oleh yang namanya Ruhullah tadi. Begitu loh. Paham nggak? Okay. Karena linear ini nyambung nanti kalau saya kaitkan dengan bahasa-bahasa Al-Qur'an secara kauliyah dan Al-Qur'an secara kauniyah. Al-Qur'an secara kauniyah itu fakta alam ya. Fakta alam itu Al-Qur'an juga namanya kauniyah. Al-Qur'an yang dihamparkan. Nah, jadi kenapa Nabi Isa alaihissalam lahir tanpa ayah? Karena dia diperkuat oleh Ruhullah itu sendiri, dan tugas puncak dia adalah penyampai informasi tentang Nabi terakhir yang amat sangat ditentang oleh bangsa Yahudi, di mana bangsa Yahudi sangat tegar tengkuk dan sangat menolak Mesias di luar bangsa Yahudi. Walaupun itu sudah dinubuatkan pada Yesaya 42 ayat Tunggu dulu, 11. Ham. Ayat 11. Nanti kita ke sana. Oke. Sekarang kau mengatakan, tetapi masih ya, ditolak. sebentar, Ham. Begitu Jangan ke Bible dulu. Ya, jangan ke Bible dulu, Ham. Tunggu dulu, Ham. Oke. Ya. Kau sudah mengatakan bahwa Isa diperkuat Roh Kudus. Apakah Muhammad diperkuat Roh Kudus atau enggak? Kan sudah saya bilang tadi di Quran surah Al-Baqarah 253 bahwa setiap rasul-rasul Allah itu diperkuat oleh Rohul Kudus. Ya, terima kasih. Kalau kamu bilang semua rasul-rasul Allah diperkuat Roh Kudus, kenapa semua punya bapak? Tugas spesial, kan saya sudah bilang tadi, tugas puncak, tugas utama. Muhammad punya tugas spesial lah. Dari nabi, ya, dia nabi kedua terakhir, di mana dia harus melawan ketegar-tengkukan bangsa Yahudi yang tidak akan menerima kemesiasan di luar bangsa mereka. Ya, begitu. Musa punya tugas spesial lah. Muhammad punya tugas spesial lah. Iya, semua nabi pasti punya tugas, ya. Semua nabi pasti punya tugas. Pertanyaan lain seperti apa sih? Oke. Ya berarti semua dalilmu gugur oleh pernyataanmu sendiri. Ya, mereka punya ayah Musa dengan Muhammad. Iya, begini nabi itu menghadapi ruang dan waktu yang berbeda, alam yang berbeda, keadaan umat yang berbeda. Jadi tidak mungkin disamaratakan
keistimewaan mereka tidak mungkin disamaratakan. Karena antropologis dan budaya itu mempengaruhi perilaku umatnya. Masa iya Nabi Daud, tugas Nabi Daud ditukar sama tugas Nabi Ibrahim, kan nggak masuk akal itu, Le. Mereka sudah punya tugasnya masing-masing, sudah punya ranahnya masing-masing. Kita bicara masalah ranah ya, Le, ya. Oke. Kenapa Nabi Isa dengan tugasnya itu harus tidak punya bapak? Kulangi lagi. Begitu alurmu mengenai tugas. Tadi kau bilang diperkuat Roh Kudus. Ternyata semua nabi diperkuat Roh Kudus, kau bilang. Berarti gagal. Kemudian kau bilang mereka itu punya keistimewaan. Ternyata Musa dengan Muhammad juga punya keistimewaan. Tugas juga, masing-masing punya tugas. Ya kenapa hanya Isa tanpa ayah? Itu pertanyaanku. Kalau memang sudah nggak mampu, jawab aja wallahu alam. Kalau nggak itu goib, kita bisa bicara tentang nubuatan Nabi Muhammad. Yang tidak bisa menangkap apa yang pesan-pesan yang saya sampaikan, bahwa kehadiran Nabi itu mengakomodir baik dari budaya, perilaku, dan watak-watak umatnya. Mereka mengakomodir, tidak mungkin mereka disamaratakan dalam hal mungkin mukjizat atau disamaratakan firman atau kitab-kitabnya. Kenapa? Karena mereka mengakomodir keadaan umatnya pada masa itu. Tentu berbeda, Le. Terus Le Rudi mau gimana? Mau menyamaratakan seperti itu? Ya nggak bisa dong, Le. Justru Rasulullah itu datang, ya, nabi-nabi itu datang untuk mengakomodir keadaan umatnya pada masa itu. Sudah. Ya. Ya. Mengakomodir juga kau bilang semua nabi mengakomodir umatnya. Sudahlah hal. Kutanya pun ayatnya bisa kau beri, tidak kan bisa. Mengapa Nabi Isa harus terlahir tanpa ayah? Kalau kau ngotot bahwa dia itu hanya untuk menggagalkan patriarkat jadi matriarkat, lebih sukses orang Padang. Orang itu punya istri, punya suami, bisa matriarkat. Jadi apa? Kasih ayatnya kalau bisa mendukung loh. Misalnya kau bilang tentang matriarkat, ini loh ayatnya bahwa Allah berfirman untuk menuntaskan patriarkat menjadi matriarkat, maka Isa dilahirkan tanpa ayah, misalnya begitu. Kalau tidak ada, biar kita break, istirahat, nanti kita lanjut lagi. Makan dulu, sudah jam 5. Asam lambung nanti naik. Oh ya, silakan. Makan silakan. Sebenarnya saya sudah mengelaborasi banyak ayat dan saya sudah menjelaskan secara komprehensif, secara bahasa-bahasa ilmiah juga sudah saya sampaikan kepada Le. Tapi kalau Le belum paham juga, ya Le kayaknya butuh pulpen sih sama kertas untuk mencatat omongan saya. Oke lah. Kuanggap itulah jawaban terbaikmu karena aku pun tidak bisa memaksa. Ya, cuman kalau ditanya puas tidak puas, itu kan memang tidak puas. Bagaimanapun kau jelaskan aku tidak puas, itu pasti. Kecuali ada kau tunjukkan ayatnya kayak aku tadi ada. Oke. Nah, sekarang sudah aku terima aja itu ya. Maumu gimana? Kita bicara tentang nubuatan Muhammad atau gimana? Silakan kalau cacingnya masih bertahan, silakan. Kalau cacing udah minta makan, gimana tuh? Maksudku kau kalau mau sholat dulu, aku makan. Kau sholat, aku makan. Enggak, ini masih jam 5. Masih jam 5, masih 1 jam lagi aku. Oh, berarti sama-sama di bagian barat kita ya. Sangka di bagian timur. Lah di Dumai. Jadi, ya? Duri ya? Duri. Oh iya. Dirimu di mana? Saya di Lampung. Kemarin saya dari Riau, dari Ujung Batu. Dekat dengan tempatku tuh. Telepon lah. Kan ada nomor HP ku tuh sering di layar. Iya. Kalau kesana aku DM lah. Siap. Kita ngobrol nyantai nanti. Siap. Nah itu Ham. Mau tanyakan lagi? Nggak ada lagi. Kita istirahat dulu ya Ham. Oke. Oke, terima kasih Ham atas kebaikan hatimu diskusi. Selamat sore, selamat malam. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ya.
kawan-kawan, begitulah dulu diskusi saya dengan Ilham. Ya memang sangat sulit mereka untuk menjawab. Apapun yang dia jawab dipatahkan oleh dirinya sendiri. Makanya saya bilang saya terkadang kasihan melihat mereka. Berjuang sejuang-juang manapun mereka, itulah kenyataannya. Memang mereka tidak bisa ya menjawab, paling hanya asumsi di elaborasi berbagai ayat tapi tidak mengena. Dibilangnya Isa diperkuat dengan Roh Kudus. Apakah Muhammad diperkuat Roh Kudus? Iya kan ya. Berarti kenapa Muhammad punya ayah? Oh, karena ada misi sendiri. Misinya apa? Untuk menggagalkan patriarkat jadi matriarkat. Loh, ya lebih hebat orang Padang. Mereka ada matriarkat kan gitu. Jadi apa? Kenapa? Ya sampai kami berdiskusi selama berapa ini 40 menit tidak ada hasil, dan saya akui beliau ini memang termasuk golongan cerdas karena banyak istilah-istilah dia paham. Dia kalau bicara sains juga enak, suka, dan saya yakin dan percaya dia ini golongan orang-orang scholar ya, berpendidikan. Ya, kita tidak bisa memaksa orang kawan. Kalau sudah begitu, itu aja tidak berkembang lagi. Maka kita bilang terima kasih ya. Oke, itu jawabanmu. Kalau kamu tanya saya puas atau tidak puas, pasti tidak puas. Karena itu bagian saya. Sama juga kalau kita menjelaskan kepada mereka, mereka tidak puas juga kawan. Yaitu hal yang lumrah. Oke, kita jumpa lagi nanti kawan. Saya makan dulu ya. Karena saya sudah teratur makan jam 5. Kalau jam 7 nanti gula darah naik. Kalau jam 5 masih bisa. Itu oke. Sampai jumpa. Terima kasih atas kebaikan kalian semua. Jangan lupa kalau memiliki berkat yang berlebih, ini kalian bantu pembangunan GBI Kairos. Ya, agar kami bisa cepat menyelesaikan itu sebelum bulan 5 kalau bisa sudah selesai. Karena bulan 5 kami bayar sewa ruko lagi. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Salam sang debater.